menjadi penegasan bahwa kalau seandainya ada orang tua yang belum sepakat anaknya itu belum mau untuk anaknya itu masuk sekolah, jangan dipaksakan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terkait arahan dari Menteri Kemdikbud RI bahwa sekolah yang berada pada daerah yang berzona hijau maupun kuning COVID-19 sudah diperbolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tetap mentaati protokol COVID-19. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dr. Randus Dumulihai Jami MSI, pihaknya siap menjalankan sesuai arahan dari Menteri. Namun, masih menunggu keputusan Wali Kota. Apakah Kota Kupang sudah diperbolehkan atau tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah? Sebab melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini masih sangat berisiko terhadap penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan persiapan secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Selanjutnya, simak apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang saat diwawancara Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Selasa 11 Agustus 2020 berikut ini. Baru-baru ini dari Kementerian Pendidikan menyampaikan kepada daerah yang zona kuning maupun hijau dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka. Tanggapan Bapak sebagai Kepala Dinas Kota Kupang seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum Mas Menteri mengatakan seperti itu kan terlebih dahulu ada instruksi 4 menteri, termasuk di dalamnya Menteri Pendidikan, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Dalam Negeri, dan ada Menteri Agama. Nah, dalam kesepakatan 4 menteri itu bahwa zona hijau sekarang ditambah dengan zona kuning boleh, tetapi memperbolehkan zona kuning dan hijau itu kita tetap menggunakan syarat-syarat. Yang pertama, perlu ada izin dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Wali Kota Kupang. Nah, untuk itu kemarin kami sudah bersurat ke Pak Wali dan hari ini Pak Wali sudah disposisi laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya proses izin dari pemerintah kota itu sudah jalan. Tetapi belum sampai di situ saja, tidak di situ saja. Tetapi yang kedua, sekolah harus mempersiapkan seluruh protokol kesehatan yang ada. Nah, kalau sekolah itu sudah siap, maka menginformasikan ke Kepala Dinas untuk selanjutnya menugaskan pengawas atau staf dari Dikdas untuk mengecek kesiapan sekolah, apa memang betul sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang mereka siapkan atau belum. Kalau masih ada kurang-kurang, mereka ini lengkapi. Kalau ternyata sudah siap, maka yang ketiga itu perlu ada pernyataan dari komite siap mendukung belajar tatap muka di sekolah. Nah, ini 3 syarat belum selesai, masih ada 1 syarat. Jadi semua yang syarat-syarat di muka tadi 3 tadi itu harus di-upload ke Dapodik untuk selanjutnya Dapodik menyatakan boleh melaksanakan atau tidak. Kalau Dapodik sudah menyatakan sudah boleh, maka sekolah melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Contoh, tidak bisa 100% masuk, dia maksimal 50%, kita bagi shift. Dan yang berikut adalah kita akan duluan lebih mendahulukan SMP 2 minggu sampai 1 bulan, baru kita SD, dan selanjutnya 2 minggu 1 bulan kemudiannya baru TK dan PAUD. Apakah hal tersebut telah disampaikan kepada pihak sekolah yang ada di Kota Kupang saat ini? Sementara surat saya sudah tanda tangan tadi untuk disampaikan persiapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah untuk SD, SMP, TK, PAUD kita sudah sampaikan. Protokol kesehatan di sekolah kan harus jalan. Misalnya perlu ada
persiapan air yang mengalir, kemudian harus ada sabun cuci tangan, harus ada tisu, kemudian semua siswa harus pakai, siswa guru harus pakai masker pada saat dia di sekolah. Itu wajib. Kalau misalnya tidak ada, kita kembalikan ke orang tua untuk selanjutnya anak itu datang sekolah harus dengan masker. Nah, kemudian mungkin ada satu yang perlu juga menjadi penegasan, bahwa kalau seandainya ada orang tua yang belum sepakat anaknya itu, belum mau untuk anaknya itu masuk sekolah, jangan dipaksakan. Orang tua harus bisa informasikan ke sekolah, anak saya untuk sementara saya tidak mau masuk sekolah, biar dia di rumah supaya mendapat pelayanan pendidikan secara daring maupun luring. Terakhir Pak, himbauan untuk guru maupun orang tua dengan kondisi radio instruksi yang ada saat ini seperti apa? Ya, karena belum ada keputusan resmi dari Dinas Pendidikan untuk mulainya kapan sekolah itu, maka guru tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai guru untuk mengajar siswa, apakah itu secara daring maupun luring atau campuran. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau kepada orang tua untuk bertahan dengan kondisi ini, jangan terburu-buru, karena resiko ini menjadi resiko bersama, sehingga kami dinas akan mengeluarkan kebijakan, tetapi tentunya akan menganalisis dari berbagai-bagai pemikiran. Dan oleh karena itu besok ini kami ada mengundang dari tim COVID Kota Kupang, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kupang, dengan Ombudsman untuk berdiskusi tentang kesiapan kita, kesiapan dinas, kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, guru untuk masuk pada era baru di proses pendidikan di Kota Kupang.